Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nursri Zidna Nabiela. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini menempuh pendidikan S2 dan S3. Tadi mungkin paslon sudah menjelaskan tentang visi misinya terkait kemacetan, banjir, dan lain-lainnya. Mungkin yang ingin saya tanyakan di bidang pendidikan. Saya mengucapkan dulu ke Abang berkat program di sekolah. Saya dulu bisa sampai di sini, bisa melanjutkan sekolah S3. Pertanyaan kepada ketiga paslon, bagaimana langkah dan strategi dari masing-masing pasangan calon supaya SDM di Kota Malang ini bisa merasakan pendidikan, mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan pendidikan di Kota Malang, sebenarnya kita harus dimulai dari SMP, di mana di sini adalah pendidikan karakter yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, pada saat SMP ini harusnya penguatan di guru BK. Karena siswa ini, calon SMA ini harus mulai diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Di sini juga banyak SMK, ada sekolah vokasi. Ya, kalau misalnya kita harus tahu diri, harus tahu posisi, pasti masih ngerti bahasa itu ya. Jadi pada waktu keluarga kita memang tidak mampu, dirasa kurang mampu untuk sekolah, maka siswa sejak di SMP sudah diarahkan ke sekolah vokasi, sehingga nanti pada waktu lulus siswa ini SMA ini lulus SMK, maka dia sudah menjadi karyawan yang siap kerja atau lulusan yang sudah siap kerja ya, untuk ini kelas vokasi. Kemudian kalau memang lulusan dari SMP ini masuk ke ingin jenjang kuliah, maka kita harus arahkan ke jenjang sekolah yang memang arahnya nanti untuk kuliah. Kemudian untuk tunjangan kuliah, kita juga sudah menyiapkan bahwa khusus untuk warga Kota Malang, kita juga akan berkolaborasi dengan pihak kampus. Ada sekitar 60 kampus di Kota Malang yang seharusnya siap memberikan beasiswa bagi penduduk Kota Malang. Misalnya satu kampus menyediakan 5 biaya gratis kuliah, maka akan ada 300 peluang dari Kota Malang bisa berkuliah gratis dan biaya registrasinya dibiayai oleh Pemkot. Ini saya rasa cukup dana itu untuk membiayai 300 registrasi saja, sedangkan biaya kuliah dibebaskan dari kampus. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dimyati Ayatullah. Selanjutnya jawab. Saya Abadi Akantor Dimyati siap untuk memberikan seluas-luasnya kepada perguruan tinggi yang nantinya ikut kontribusi masalah pembangunan Kota Malang. Dan dari yang sudah saya lakukan, saya ingin mengembangkan tidak hanya 32 perguruan tinggi, tapi ke depan ini saya ingin 57 perguruan tinggi ini sponsor kepada pemerintah kita. Dan tentu dengan harapan bagaimana waktu itu saya ingin melanjutkan tentang masalah pendidikan ini lebih utama dari dari program-program yang lainnya. Karena mandatori pemerintah pendidikan hanya 20%, tapi waktu itu saya mencoba menguatkan sampai 34%. Itu artinya bahwa Abadi ini sangat-sangat peduli pada pendidikan. Untuk itu akan saya terus lakukan di Kota Malang ini nanti ke depan untuk demi pendidikan yang baik untuk dan bermutu dan berskala nasional maupun internasional. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang 2024. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya asli Kota Malang dan merasakan program dari Abah Anton sendiri. Pada saat itu saya SMA, SMP itu ada yang namanya bus sekolah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya program bus sekolah tersebut yang mengantarkan saya jauh ya dari Suhat ke dekat alun-alun stasiun itu dan secara gratis. Nah, harapan saya semoga Abah menjadi pemimpin Kota Malang dan melanjutkan perjuangannya. Transportasi umum di Kota Malang semakin baik dan semakin baik. Gitu. Dengan Mbak siapa? Nursi. Nursi. Ya.